wabarakatuh. Saya di sini Davintiasa Suryaatmaja akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah motor listrik yang dibuat oleh saya sendiri, lalu Alam Maulana Yusuf, Aditya Nugraha, Sarul Fadilah, Nandana Abel Javier. Sejarah awal sepeda motor listrik sebenarnya masih belum jelas asal-usulnya. Namun, kita bisa memiliki kembali di abad ke-19, tepatnya pada tanggal 19 September 1895. Permohonan paten untuk sepeda listrik diajukan oleh Ogden Bolton Jr. dari Canton, Ohio, pada 8 November di tahun yang sama. Permohonan paten lain untuk sepeda listrik juga diajukan oleh Hosea W. Libbey dari Boston. Di acara Stanley Cycle Show tahun 1896 yang bertepatan di London, Inggris, produsen sepeda Humber memamerkan sepeda tandem listrik dibekali oleh baterai penyimpanan daya motor yang digunakan pada sepeda tersebut ditempatkan di depan roda belakang. Kontrol kecepatan ditempatkan di bagian stang. Beberapa tahun setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanic edisi Oktober 1911 memperkenalkan sepeda motor hingga 160 km/jam. Sekali pengisian daya sepeda motor elektrik ini memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6,4 km/jam, 24 km/jam, dan 56 km/jam. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Jenis-jenis motor listrik. Secara umum motor listrik ada dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. A. Motor listrik AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC, alternating current. Motor AC memiliki dua buah bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen motor AC yang statis, rotor merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi dayanya. Jenis-jenis motor listrik AC. Motor listrik AC sinkron. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus darah DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Komponen utama motor listrik AC sinkron. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa motor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan berputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan pada persamaan berikut. Ns sama dengan 120 F/P, di mana F frekuensi dari pasokan frekuensi, P jumlah kutub. Motor AC induksi. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangannya yang sederhana, murah, dan mudah didapat dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Komponen utama motor AC induksi. Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama. Rotor. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor. Rotor kandang tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak slot paralel. Batang-batang tersebut
diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Lingkaran rotor yang memiliki gulungan fase lapisan ganda dan terdistribusi dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Stator dibuat dari jumlah stamping dengan slot untuk membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometris sebesar 120 derajat. Jenis motor induksi. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama. Parek 2003. Motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan angin, mesin cuci, dan pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3-4 HP. Motor induksi 3 fase. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor, walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai dan penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, dan grinder tersedia dalam ukuran sepertiga hingga ratusan HP. Kecepatan motor AC induksi. Motor induksi bekerja sebagai berikut. Listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak dengan kecepatan sinkron sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua yang berusaha untuk melawan medan magnet stator yang menyebabkan rotor berputar. Walaupun begitu, dalam prakteknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip, dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring, dan motor tersebut dinamakan motor cincin geser atau slip ring motor. B. Motor DC adalah jenis motor listrik yang penggunanya memerlukan jenis arus DC atau searah. Jadi pada motor DC, arus searah dihasilkan nantinya akan diubah menjadi energi mekanis. Pada motor dengan arus DC, di dalamnya biasanya terdapat kumparan yang berfungsi untuk menghasilkan putaran. Nah, jumlah putaran yang menghasilkan oleh motor tersebut disebut sebagai RPM, revolution per minute. Untuk sebuah motor DC, biasanya putaran yang dihasilkan adalah gerakan dengan kecepatan sekitar 3.000 sampai 8.000 rpm, dan biasanya juga memiliki tegangan operasional dengan kisaran sebesar 1,5 sampai dengan 3 volt yang berupa putaran atau gerak. Jenis-jenis motor DC. Motor arus arah. Pada dasarnya semua motor DC diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama berdasarkan hubungan kumparan medan dan kumparan angkernya. Kedua jenis motor DC tersebut adalah motor DC sumber daya terpisah atau sparkly excited DC motor, dan motor DC sumber daya sendiri itu self excited DC motor. 1. Motor DC sumber daya terpisah. Pada motor DC jenis sumber daya terpisah ini, sumber arus listrik untuk kumparan media terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker pada rotor, seperti terlihat pada gambar di atas ini. Karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Motor DC ini umumnya digunakan untuk laboratorium, untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. 2. Motor DC sumber daya sendiri. Pada motor DC sumber daya sendiri, ini kumparan medan field winding dihubungkan secara seri paralel atau kombinasi seri paralel dengan kumparan angker. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu shunt DC motor, series DC motor, dan compound DC motor.
Kelebihan motor listrik: 1. Suara mesin motor nggak berisik. 2. 3 kali lipat lebih efisien. 3. Bersahabat untuk lingkungan. 4. Perawatannya relatif mudah. 5. Akselerasinya instan dan mulus. 6. Pengisian daya murah. Kerugian motor listrik: 1. Untuk motor listrik long range masih cenderung mahal. 2. Stasiun pengisian listrik umum masih terbatas. 3. Spare part dan bengkel masih sangat jarang. 4. Daya angkut terbatas. Pengaplikasian motor listrik pada mixer. Mixer yang dimaksud di sini adalah alat yang biasa digunakan untuk membuat adonan kue atau telur. Di dalam mixer terdapat 2 buah motor listrik yang berfungsi memutar 2 buah pengaduk yang nantinya akan bercampur adonan yang ada di dalam suatu wadah. Sama halnya dengan blender, pada mixer terdapat pula pilihan putaran motornya yang memiliki perbedaan permulaan motor dari putaran pelan, sedang, cepat, dan ada pula tombol khususnya yang digunakan untuk memutar pengaduk dengan kecepatan penuh. Cara kerja motor listrik dalam mixer seperti berikut. Gambar tersebut memperlihatkan rangkaian kelistrikan mixer merek Philips tipe HR1500 atau A1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sumber listrik yang diperlukan untuk menjalankannya adalah tegangan AC 220 230 V pada frekuensi kerja 50-60 Hz. Sementara daya listrik yang akan diserap seberat 170 Watt. Kemudian rangkaiannya dilengkapi dengan kapasitor dan resistor yang dipasang paralel. Kapasitor dan resistor tersebut berfungsi sebagai peredam frekuensi interferensi yang ditimbulkan oleh motor mixer saat berputar. Pengaturan kecepatan mixer dilakukan dengan pemindahan posisi saklar memiliki kecepatan SW antara posisi 0 hingga posisi 3. Pengaturan kecepatan ini dilakukan dengan SW karena posisi-posisi kecepatan yang ditunjukkan oleh SW berhubungan dengan belitan pengatur kecepatan dan belitan bantu motor L1, L2, dan L3 yang terhubung seri menuju ke sikat 1 masuk ke belitan rotor LR, keluar ke sikat 2 masuk ke belitan utama, lalu kembali sumber listrik. Nilai resistansi L1 sebesar 24 ohm, L2 sebesar 20 ohm, dan L3 sebesar 14 ohm. Sementara itu resistansi belitan stator L4 dan motor LR masing-masing 17 ohm dan 44 ohm. Ya, berikut rumus dasar motor listrik AC. Rumus kecepatan sinkron motor. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Davin Diaksa Suryatmaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.